bantuan alat penukar panas ya berupa koil ya, sehingga nanti sistemnya terdiri atas subsistem reaktor dan subsistem alat penukar panas. Tapi alat penukar panas yang digunakan di sini sederhana, yaitu koil pemanas. Ya, jadi reaktor yang akan kita analisis di sini berupa reaktor alir tangki berpengaduk atau CSTR yang dilengkapi dengan koil pemanas. Nah, biasanya di reaktor RATP itu pemanas yang digunakan itu bisa koil atau jaket ya, jaket yang ada di luar. Kalau ditinjau dari efektivitas ya, kalau koil itu kan masuk ke dalam reaktor ya, kalau dengan koil ya, bisa didesain alat penukar panas dengan luas bidang transfer yang relatif lebih sesuai. Kalau dengan jaket, nah itu luas perpindahan panasnya atau luas transfer panasnya ya menyesuaikan dengan luas bagian luar reaktor itu ya, luas permukaan bagian luar reaktor itu yang akan menjadi bidang transfer panasnya. Tapi kalau panas yang harus dipindahkan itu besar atau butuh perpindahan panas yang cepat, bisa jadi itu kurang efektif. Tapi kalau untuk reaktor-reaktor yang kecil atau konversinya kecil ya mungkin tidak terlalu masalah juga menggunakan jaket. Nah, di sini ada reaktor alir tangki berpengaduk atau RATP atau sering juga disebut CSTR, Continuous Tank Reaktor. Nah, di sini ada informasi bahwa ini reaktor ini akan digunakan untuk reaksi fase cair. Nah, kecepatan reaksinya mengikuti reaksi orde 1, ya, kecepatan reaksi mengikuti reaksi orde 1. Nah, ini volumenya tetap ya, karena fase cair kita biasanya berasumsi volumenya tetap, dan ini reaksinya orde 1 searah. Nah, reaksinya itu membutuhkan panas atau endotermis ya, endotermis dengan panas reaksi yang bisa ditulis dengan lambda R itu ya, biasanya satuannya kilokalori per mol produk atau yang per mol yang bereaksi. Yang perlu dicek saja ini satuan yang ada atau yang disediakan itu per apa nanti biar bisa disesuaikan. Kalau di sini kita hanya melakukan analisis, tidak sampai ke perhitungan satuan-satuan yang digunakan ini tidak begitu nampak ya. Nah, karena reaksinya endotermis tadi, reaktor ini dilengkapi dengan pemanas koil agar suhunya dapat dipertahankan tetap gitu. Nah, sebagai bahan pemanas itu digunakan uap air bersuhu TS. Nah, ini ceritanya uap airnya ini uap air jenuh ya, atau saturated steam ya, uap air jenuh. Dan nilai tetapan kecepatan reaksi ini konstanta ya, ini konstanta kecepatan reaksi. Kita bisa hubungkan dengan persamaan Arrhenius, ya, bisa ditulis dengan persamaan K sama dengan A E minus E per RT, koefisien ya, E tenaga pengaktif. Nah, ini jumlah umpan yang masuk ke
reaktor itu sebesar atau kecepatannya ini ya FV, volume per waktu, dan memiliki konsentrasi. Jadi di umpan ini memiliki konsentrasi Ca0 mol A per volume ini ya, per volume. Saya tambah sekalian kalau ini kalau konsentrasi per volume. Ya. Jadi kalau FA dikalikan CA0 nanti ketemunya FA0 gitu ya. Kalau FA dikalikan dengan CA0 akan diperoleh nilai FA0 atau kecepatan mol umpan. Ini bisa kita gambarkan nih skemanya. Ini reaktor alir tangki berpengaduknya. Ini ada pengaduk. Biasanya di sini ada baffle-baffle ya. Baffle untuk memperbaiki kontak ya, memperbaiki supaya pencampurannya itu lebih baik. Atau asumsi bahwa konsentrasinya seragam itu dapat dipenuhi. Biasanya di pinggir-pinggir di sini ada baffle atau penghalang. Nah, yang di gambar merah ini adalah koilnya ya, ini koilnya. Koilnya di sini yang masuk ke dalam koil di sini adalah uap dengan suhu TS, uap air ya maksudnya, dan yang keluar ini adalah air yang sudah mengembun atau air cair ya pada suhu TS juga. Jadi tidak ada panas sensibel. Ini tadi FV dengan konsentrasi Ca0. Nah, yang keluar dari reaktor ini FV juga, ini karena fasenya cair dan tadi juga dipertegas dengan tidak ada perubahan volume ya. Nah, karena reaksinya tadi A menjadi B, ternyata tadi internet saya terputus ya. Saya ulang. Jadi tadi tersedia data juga ya. Setelah dari reaktor tadi ini tersedia data bahwa harga umpan ini A, harga umpan A ya, ini alfa dolar per mol A, harga produk B ini beta dolar per mol B, kemudian harga reaktor itu tergantung pada volume reaktor dengan pangkat 0,6. Kemudian harga koil ini tergantung pada luas permukaan koil dengan pangkat 0,6. Ini persamaannya ya. Kemudian harga steam, harga steam ini gamma ya, dolar per kilogram. Kemudian harga pengaduk. Nah, sebenarnya harga pengaduk itu tergantung pada volume reaktor. Tapi dalam kasus ini dianggap nilainya kecil, jadi kita abaikan. Kemudian ini informasi yang
beberapa kali saya sampaikan di mata kuliah perancangan instalasi ya, harga industri akan menarik atau suatu proses kimia pembuatan produk itu akan menarik bila nilai beta atau harga jual produk itu jauh lebih besar dari nilai bahan baku ya. Kalau tadi reaksinya kan hanya A menjadi B gitu ya. Jadi kalau nilainya itu lebih dari 2,5 itu baru dikatakan menarik. Ini kan baru membandingkan harga produk dan harga bahan baku, belum melihat kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi kebutuhan juga akan semakin besar. Tetapi kalau di awal itu bedanya tipis, yang sedikit, yaitu nanti membutuhkan kemungkinan akan tidak menarik setelah ditindaklanjuti dengan perancangan awal. Ya. Nah, ini pengetahuan umum ya. Pengetahuan umum juga berkali-kali saya sampaikan ya supaya melekat di pikiran kita. Mengapa biasanya untuk pemanasan, proses pemanasan ini menggunakan steam jenuh, bukan steam lewat jenuh ya, atau superheated superheated atau supersaturated steam. Nah, karena kalau kita menggunakan superheated, nanti kan ada panas yang ditransfer itu kan panas sensibel ya. Panas sensibel itu kecil sekali ya, jauh lebih kecil daripada panas laten. Sehingga untuk pemanasan itu digunakan yang jenuh ya, yang jenuh. Sehingga nanti dengan mengembun itu sudah banyak atau sudah besar panas yang dipindahkan atau yang yang bisa dimanfaatkan atau yang dilepaskan oleh steam yang mengembun itu sangat besar. Tapi kalau kita menggunakan panas sensibel atau MCP delta T ya, yang bisa dilihat dari perubahan suhu ini kecil, saudara mungkin bisa cek itu CP air dengan CP uap air itu juga beda ya, kira-kira hanya setengah kalinya. Panas sensibel air pun juga kecil ya, CP-nya misalnya 1 itu kan, untuk mengembunkan yang dilepaskan itu ya, berapa itu dibandingkan mendinginkan air dari 100 ke 20 atau 25. Nah itu nanti saudara bisa coba ya cek hitung bedanya seberapa, nanti akan beda selisihnya banyaknya. Nah, panas laten, saturated steam, uap air jenuh itu kisarannya pada 1000 kalori per gram ya. Kalau CP tadi berapa coba? CP-nya sekitar 1 ya. Nah, sehingga untuk menaikkan suhu itu hanya butuh sedikit kalori dibandingkan untuk menguapkan. Kalau ini kan untuk diembunkan ya, si airnya diembun atau uap airnya diembunkan supaya panasnya bisa ditransfer atau dimanfaatkan. Kemudian ini data lanjut tadi ya, kira-kira ini. Tapi kalau saudara mungkin pernah KP di industri itu tetap menyediakan superheated steam ya. Mengapa ini? Nah, ini salah satunya ini untuk memutar turbin ya, karena di dalam turbin itu tidak diharapkan terbentuk kondensat ya. Kalau kita menggunakan superheated yang nanti tetap dalam kondisi superheated, nanti dia melepaskan energi tetapi tidak membentuk kondensat. Jadi harapannya seperti ini ya, mengapa di industri itu masih membutuhkan atau dapat dikatakan selalu membutuhkan uap air superheated atau lewat panas. Samping itu juga untuk kebutuhan instrumentasi ya, biasanya untuk aktuator untuk menggerakkan itu menggunakan bantuan
ini perubahan volume si steam ya. Nah, kita ingin mencari kondisi yang memberikan keuntungan maksimum ya dari proses yang di atas tadi ya. Tadi kan biayanya itu kan ada biaya untuk reaksi dan ada biaya untuk untuk transfer panas, kemudian juga biaya untuk steamnya dan biaya bahan baku atau umpan. Nah, nanti ini yang bagian ini adalah cash flow-nya ya, uang yang masuk. Nah, nanti kita bisa hitung secara garis besar, ini profitnya itu merupakan fungsi fungsi dari harga produk, kemudian harga umpan, kemudian ini adalah harga steam yang harus dibayar, kemudian ini adalah harga reaktor, dan yang terakhir ini adalah harga alat penukar panasnya atau harga koilnya. Jadi ini adalah profitnya atau ini merupakan fungsi tujuan ya. Fungsi tujuannya kita bisa analisis tadi karena yang nilai atau yang mengkeuri sini ya dari harga jual produk, tetapi untuk bisa membuat produk itu dibutuhkan bahan baku sehingga harus dikurangi dengan harga umpan. Kemudian untuk pemanasan dibutuhkan steam, maka ini harus dikurangi dengan harga steam. Kemudian ini reaktornya membutuhkan alat reaktor ya. Ini volumenya juga tergantung pada konversinya, seberapa kondisinya, bagaimana itu akan berpengaruh pada volume reaktor yang dibutuhkan. Kemudian ini alat penukar panasnya atau koilnya. Nah, ini objective function ya. Nah, kan kita analisis untuk persamaan-persamaan yang terkait ya, persamaan-persamaan yang terkait dengan sistem ini ya. Nah, kita mulai dari ini stokiometri ya. Stokiometri ini ada persamaan satu ini. Dari stokiometri ini banyaknya produk yang dapat dihasilkan itu adalah karena tadi reaksinya A menjadi B ya, menjadi B adalah banyaknya sama dengan banyaknya umpan A yang bereaksi ya. Banyaknya produk itu sama dengan banyaknya umpan yang bereaksi. Karena tadi koefisiennya 1 ya, ini bisa kita tulis dengan persamaan 1. FV dikalikan CP sama dengan FV dikalikan CA0 dikurangi CA. Nah, kemudian kita bisa tulis neraca massa, mungkin neraca mol mungkin lebih tepatnya ya. Neraca mol A di dalam reaktor ya, neraca mol A di dalam reaktor, maka kita bisa tuliskan dengan ya input dikurangi output dikurangi yang bereaksi ya, sama dengan akumulasi. Nah, karena di sini kita menggunakan keadaan steady, ya, maka di sini tidak ada akumulasi. Kemudian inputnya kita identifikasi yang masuk ke reaktor. Ini adalah FV dikalikan CA0. Kemudian A yang keluar dari reaktor adalah FV dikalikan CA. Kemudian banyaknya A yang bereaksi adalah kecepatan reaksinya dikalikan volume reaktor. Atau kita tuliskan karena reaksinya orde 1 KCA ya, ini volume reaktornya VR ya. Nah, dalam hal ini K ini adalah tadi diinformasikan juga ya mengikuti persamaan Arrhenius, ini K sama dengan A besar dikalikan ini faktor frekuensi ya, E pangkat minus E per RT.
Kemudian neraca panas di dalam reaktor ya. Neraca panas di dalam reaktor itu juga serupa ya dengan neraca massa, serupa dengan neraca mol. Ini juga keadaannya tidak ya, sehingga tidak ada akumulasi. Jadi ini panas yang dibawa oleh aliran masuk dikurangi panas yang dibawa oleh aliran keluar. Kemudian ini dikurangi panas yang dibutuhkan oleh reaksi. Kemudian ditambah panas yang berasal dari koil ya. Jadi ini di neraca panas di dalam reaktor ini ada panas yang dari koil ya. Ini mungkin bedanya dengan yang tadi neraca mol, tidak ada yang bagian ini. Nah, kita bisa susun neraca panasnya. Nah, biasanya untuk menyusun neraca panas itu kita menggunakan suhu referensi ya untuk memudahkan. Nah, suhu referensi itu bisa kita ambil boleh 0 derajat Celcius atau 25 derajat Celcius yang dipandang mudah itu menggunakan apakah suhu 0 atau suhu 25, enggak masalah. Yang lain pun juga boleh, suhu yang tidak saya sebutkan tadi juga boleh. Yang penting sama ya, suhu referensi yang digunakan. Nah, sehingga kita bisa menuliskan untuk panas yang dibawa oleh aliran masuk, itu sebenarnya kan massa aliran, ini MCP dt gitu ya sebenarnya, MCP delta T, MCP delta T, sehingga M atau massa itu adalah FV dikalikan rho. Ya, CP ya CP ya. Kemudian tadi beda suhu delta T-nya seberapa, maka kita menggunakan suhu referensi ya. Suhu referensi bebas mau diambil berapa gitu. Ini yang dibawa oleh aliran masuk. Kemudian yang belakang ini juga MCP delta T juga yang dibawa oleh aliran yang keluar ya, yang keluar. Ini FV dikalikan rho dikalikan CP, ini MCP, ini delta T. Nah, ini tadi T0 di sini adalah suhu pada saat dia masuk di bawah umpan. Ini CP, ini T di sini yang dibawa oleh produk adalah T yang keluar dari reaktor itu sama dengan suhu di dalam reaktor karena menggunakan CSTR atau RATP. Ya. Kemudian ini yang bereaksi, ya. Yang bereaksi banyaknya mol A yang bereaksi adalah selisih mol A yang masuk dengan mol A yang keluar dikalikan panas reaksinya. Ya. Ini karena volumenya konstan, maka ini bisa kita tulis FV-nya itu di luar. Ya. Jadi ini mol, ini sebenarnya total mol A yang bereaksi dikalikan lambda R. Jadi tadi lambdanya tadi adalah panas reaksi per mol umpan atau per mol A. Nah, kemudian Q ini adalah yang berasal dari koil ya, yang berasal dari koil yang mentransfer panas dari uap air ya. Ini sama dengan 0. Nah, ini bisa kita rapikan ya, kita rapikan. Ini mungkin ini kalau ini T referensinya kan bisa hilang ya karena tadi ini sama ya, bisa kita coret ini. Ini bisa kita coret yang ada T referensinya. Tapi pada saat awal menuliskan harus saudara tulis ya, saudara tulis dulu, meskipun nanti terus saling menghilangkan. Nah, sehingga kita dapatkan neraca panas itu menghasilkan persamaan 4 ya. Ini neraca panas. Kemudian persamaan berikutnya panas yang disuplai oleh steam ke koil ya. Nah, ini bisa kita tuliskan ada Q, ini adalah banyaknya steam yang tadi mengembun dikalikan ini panas laten ya, panas laten steamnya. Panas laten steamnya itu tergantung pada
pada kondisi steamnya, pada suhu berapa itu biasanya ada perpindahan, nanti bisa dilihat di steam tabel ya, bisa menggunakan lambda langsung atau mungkin selisih dari entalpi pada saat dia uap dan entalpi pada kondisi cair ya. Jadi bisa delta H laten atau menggunakan lambda. Kalau ini tadi kan sudah tersedia ya lambda S. Nah, panas sebesar Q ini harus ditransfer oleh coil, ya, sehingga neraca panas di alat penukar panasnya, adalah atau di HE-nya adalah ini ditulis dengan persamaan 6. Q sama dengan U AC ini karena tadi ada A juga ya supaya tidak rancu, yang A sebelumnya tadi adalah tenaga pengaktif, kalau AC ini adalah luas transfer si koilnya. Kemudian dikalikan delta T. Nah, delta T-nya berapa ini? Nah, kalau ini delta T-nya berapa ya? Nah, delta T-nya mungkin perlu kita ingat ya konsep ini di RATB yang ideal. Mixed flow ya, mixed flow reaktor. Nah, di sini kondisinya fluida di dalam reaktor di setiap tempat di dalam reaktor itu seragam ya, atau dapat dianggap seragam. Oleh karena itu, suhu dan konsentrasi yang keluar reaktor adalah sama dengan suhu dan konsentrasi di dalam reaktor ya. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Suhu yang keluar reaktor T, maka yang di dalam reaktor T juga. Tapi yang keluar dari reaktor itu adalah dampak ya, T yang keluar dampak dari kondisi yang di dalam reaktor yang seragam. Gitu ya. Jangan dibalik ya, karena suhu yang keluar dari yang keluar adalah T, maka suhu di dalam reaktor adalah T juga. Nah, ini yang kurang tepat ya, yang tidak tepat. Yang benar adalah karena suhu di dalam reaktor adalah seragam pada nilai T, maka dari reaktor itu dapat dianggap T. Tapi mungkin kalau saudara berpikir terlalu dalam, ya itu kan sudah lewat pipa sudah kecil gitu ya. Kalau hari Senin tuh sering macet deh. Kalau hari Senin sering macet, bentar ya.
Ya, kita lanjutkan. Mudah-mudahan nggak macet lagi. Ya, tadi kita ada sampai sini, terus jadi analoginya kalau kita misalnya mengambil larutan gula dari gelas, nah manisnya larutan dalam sendok yang tadi kita cicipi itu, bukan yang menyebabkan larutan di dalam gelas menjadi manis, tetapi yang membuat larutan dalam sendok manis adalah larutan di dalam gelas yang memang sudah manis. Ya, ini analogi supaya tidak terbalik-balik anunya konsepnya. Ya. Nah, berapakah delta T? Ya? Nah, kalau yang HE yang kemarin kita akan mengambil delta E, itu delta T log min ya. Nah, kita ingat kembali konsep mix flow ya, di dalam reaktor seragam ya. Kondisinya seragam, ini termasuk suhunya ya, termasuk suhu di dalam reaktor itu di setiap tempat itu T. Kemudian di koilnya itu dia terdapat steam yang mengembun ya, mengembun. Dan steamnya ini hanya mengalami perubahan fase sehingga di dalam koil suhunya juga tetap atau TS di embun apa sih yang tadinya uap air mengembun itu tetap berada pada suhu TS, tidak ada perubahan suhu, yang berubah hanya fasenya. Sehingga delta T di sini bukan delta T log min ya, bukan delta T log min. Nah, delta T log min itu terjadi karena itu ada beda suhu atau perubahan suhu, misalnya memanaskan fluida, ya, memanaskan fluida dari T0 ke T1, kemudian menggunakan steam yang suhunya tetap TS. Nah, T0 sampai T1 selama berjalan di dalam HE itu kan ada perubahan suhu. Nah, kita menggunakan delta T log min. Tetapi karena di sini di reaktor suhunya seragam pada suhu T, kemudian steamnya juga tetap suhunya pada suhu TS. Pada suhu TS hanya mengalami perubahan fase, maka delta T hanya merupakan selisih antara suhu steam dengan suhu reaktor atau TS dikurangi T. Jadi bukan delta T log min. Nah, kemudian ini kita bisa hitung ini variabel yang terdapat di sini apa saja ya. 1, 2 ini CA konsentrasi A, konsentrasi di dalam reaktor ini tentu saja nggak sama dengan konsentrasi umpan ya. Kemudian CB konsentrasi B di dalam reaktor, kemudian T adalah suhu di dalam reaktor, dan CA, CB, dan T ini akan juga sama dengan kondisi ya, atau CA, CB, dan T yang keluar dari reaktor tadi karena seragam tadi ya di dalam reaktor. Kemudian K kecil konstanta kecepatan reaksi, terus volume reaktor, terus Q adalah panas yang dipindahkan dan yang ditransfer, kemudian S adalah banyaknya steam, AC di sini adalah luas bidang transfer coil, transfer panas ya, dan delta T. Delta T ini selisih suhu antara steam dengan suhu reaktor. Jadi kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 persamaan ya. Ada 9 variabel. Nah, persamaannya ini sudah kita identifikasi tadi ada 7 ya. Jadi ada 7 persamaan dan ada 9 variabel sehingga derajat kebebasannya atau degrees of freedom-nya atau jumlah desain variabelnya itu sama dengan 2 ya. Jadi ini 9 dikurangi 7. Ini sama dengan 2. Ini adalah degrees of freedom atau derajat kebebasan
atau jumlah variabel perancangan atau jumlah desain variabel. Nah, terus mana yang akan kita pilih sebagai desain variabel? Nah, ini bisa kita lakukan analisis seperti yang sudah kita jalankan untuk contoh-contoh sebelumnya. Tapi yang sebelumnya kita selalu menemukan hanya satu ya desain variabel. Kalau ini nanti ada dua desain variabel. Dan proses menentukan desain variabel ini sama dengan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita susun matrik persamaan dan variabel-variabelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ini ada 9. Kemudian persamaannya ada 1 ya, 1, 2 ini dari neraca dari stokiometri, kemudian dari neraca mol di reaktor, kemudian ini persamaan yang menghubungkan suhu dengan konstanta kecepatan reaksi, ini neraca panas, kemudian ini panas yang ditransfer atau yang diperoleh dari steam yang persamaan 5, kemudian nomor 6 adalah persamaan untuk coil ya, panas yang ditransfer melalui coil. Kemudian yang nomor 7 adalah persamaan beda suhu ya, delta T ini untuk menjelaskan delta T ini seperti apa ini bisa kita tulis dengan persamaan 7. Nah, ini variabelnya tadi ada 9 ya, kita tulis di kolom di sini. Kemudian dari persamaan 1 sampai 7 ini kita identifikasi variabel-variabelnya. Jadi kalau di persamaan 1 ini berarti ada CA, ada CB ya, CA, CB ya nanti. Kemudian yang persamaan 2 ini ada CA, ada VR, ada K ya. Kemudian di persamaan 3 itu berarti ada T ya, ada K dan T ya. Kemudian di persamaan 4 itu ada Q, ada CA, kemudian ada T ya. Kemudian di persamaan 5 itu ada Q dan S. Persamaan 6 ini ada Q, AC dan delta T. Kemudian persamaan 7 delta T dan T. Hingga kita bisa pasang ya, kita tulis ya. Ini dicermati kalau nanti di sini ada yang ya, ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Yang persamaan 3 itu bisa disubstitusi ke persamaan kedua kan, Bu? Sebentar ya, persamaan 3. Kalau persamaannya saling tergantung itu bisa, tapi kita cek dulu ya tadi di persamaan 3 bisa disubstitusi ke persamaan mana? Maksudnya ke persamaan 2. Yang tadi Bu, persamaan 3 nih kita input ke persamaan 2 Bu, kan ada K-nya juga Bu. Gitu. Oh, kalau nanti diinput ke persamaan 2, nanti yang K-nya di sini menjadi A E minus E per RT begitu. Nanti kalau disubstitusi nanti variabelnya jadi apa namanya? Variabel persamaannya akan berkurang 1, variabelnya berkurang 1 juga. Tapi nanti berarti, derajat kebebasannya akan tetap. Oh, derajat kebebasannya tetap ya, Bu? Iya, nanti kan berkurang juga, Bu. Tidak berkurang meskipun karena ini persamaan yang yang independen ya, yang independen jadinya meskipun saudara masukkan gitu nanti tidak berdampak pada jumlah desain variabel atau degrees of freedom-nya akan tetap ya. Ya bagus pertanyaannya. Nanti saudara boleh kok nyoba-nyoba gitu karena hasil analisis itu kan bisa berbeda-beda. Tapi nanti mestinya misalnya dari suatu kasus itu sebenarnya desain variabelnya 1 atau 2 mestinya kan sama. Meskipun hasil analisis persamaannya agak berbeda karena menggabung-gabungkan persamaan begitu. Ya. Begitu.
Jadi nanti variabelnya akan berkurang dengan K, tetapi persamaannya juga berkurang 1, persamaan 3 kan gabung, ya, sehingga nanti desain variabelnya tetap ada 2. Jadi boleh ya. Jadi kalau mau menggunakan teknik itu nggak salah, boleh. Tapi nanti ditandainya kan juga disesuaikan ya. Nanti ada yang persamaan 2, nanti K-nya nggak ada tapi ada T gitu. Ya silahkan kalau menggunakan teknik itu nggak salah kok. Ya, jadi ini kita sudah menandai variabel dalam kolom yang sesuai. Nanti tolong dicermati ya kalau nanti ada yang kurang atau yang kelebihan itu akan menimbulkan kesalahan. Kesalahan kadang nggak terasa ya. Kalau kesalahannya tadi pas nyusun matrik ini mas ikutnya nggak terasa, nanti akan salah. Nah, kita menggunakan prosedur atau langkah-langkah yang sama dengan pada saat kita menganalisis di kasus-kasus sebelumnya. Jadi dilakukan pencoretan kolom, kita mulai dengan yang berisi 1 variabel, kemudian diikuti dengan baris yang kolomnya dicoret, kemudian urutan juga harus memperhatikan karena akan berpengaruh terhadap urutan perhitungan. Dan yang terakhir, yang dicoret terakhir adalah yang dihitung pertama kali atau yang akan menjadi desain variabel. Jadi persamaan yang terakhir itu maksudnya ya, nanti akan diselesaikan pertama kali dengan memasukkan inputan desain variabel yang nilainya bisa kita pilih sebarang. Ini tadi kita lihat ini sebenarnya ada 1, 2, 3, 4 ya yang isinya hanya 1 ya, kalian juga boleh mau mulai dari tidak seperti yang saya lakukan, itu boleh, nggak masalah. Nah, karena saya pilih AC yang dicoret pertama kali, maka nanti persamaan 6 ini ya menjadi nomor 7 ya. Kemudian kita lihat kembali, ini ada CB, ada VR, ada S, dan ada delta T yang variabelnya hanya 1 di kolom tersebut. Nah, misalnya saya pilih yang delta T. Maka untuk persamaan nomor 7 itu nanti akan menjadi nomor 6. Kemudian kita lihat lagi, ini CB, VR, dan S itu yang isinya hanya 1. Nah, misalnya saya pilih S ya, sehingga persamaan nomor 5 itu tetap ya, nomor 5 juga. Kemudian di sini ada 3 lagi nih, CB, VR, dan Q. Misalnya saya pilih yang Q. Nah, sehingga persamaan nomor 4 itu juga menjadi nomor 4. Nah, di sini ada 3 lagi nih, CB, T, dan X ya, CB, T, dan X. Nah, misalnya ini kelihatannya milihnya urut ini, yang dekat-dekat ini. Karena saya pilih yang X, maka persamaan nomor 2 ini menjadi nomor 3. Kemudian ini ada CB, ada T, ada K. Ini, misalnya saya pilih K, nah, maka persamaan nomor 3 itu menjadi nomor 2. Nah, kemudian, nah ini tinggal ada pilihan X atau CA atau CB ya, CA atau CB. Nah, misalnya saya pilih CB yang dicoret, nah maka persamaan nomor 1 itu menjadi nomor 1, dan desain variabelnya itu ada 2 ya, desain variabel yang pertama adalah CA dan desain variabel yang kedua adalah suhu. Ya, jadi ini ada 2 desain variabel, artinya ini nilai CA itu boleh saudara ambil sebarang, begitu juga nilai T boleh diambil sebarang, kemudian dilakukan perhitungan, sehingga nanti akan diperoleh
pada suhu dan konsentrasi A berapakah yang akan memberikan profit yang maksimum atau yang menghasilkan atau kita bisa menghitung nilai objective function atau profitnya bisa dihitung ya. Nah, itu nanti bisa dipakai untuk memperoleh nilai yang optimum, Tapi ini karena dua variabel ya, nilai optimasinya lebih kompleks. Tapi di bagian sebelum UTS kan hanya analisisnya ya, optimasinya nanti setelah UTS atau kalau kalian ingat di kuliah pemodelan dan metode numerik, mungkin dulu juga sudah pernah belajar atau dipelajari apa itu namanya? Dipelajari optimasi banyak variabel ya, yang mungkin sebenarnya banyak metodenya, tapi kalau yang selama saya mengajar itu karena keterbatasan yang dipelajari hanya yang menggunakan metode Hugjiv saja ya, menggunakan metode Hugjiv itu bisa nanti penyelesaiannya ya, tapi di bagian ini kita hanya melakukan analisis sehingga berdasarkan hasil analisis kita ini nanti akan bisa disusun algoritma untuk memperoleh objective function. Nah, bagaimana algoritmanya? Nanti kan ada dua desain variabel, ini akan menjadi inputan. Jadi ada dua inputnya, T dan CA tadi yang kita temukan dari analisis kita. Kemudian berdasarkan nilai T yang kita masukkan, kita bisa menggunakan persamaan 3, nanti akan memperoleh K. Nah, kalau dari input CA menggunakan persamaan 1, nanti akan mendapatkan nilai CB ya, ini stokiometri ya, dapat nilai CB. Kemudian setelah ini kita bisa menggunakan persamaan 2. Kita menggunakan persamaan 2 dengan input K dan CA. Dengan input K dan CA maka akan diperoleh volume reaktor ya. Jadi dari persamaan 2 tadi kan persamaan neraca mol ya di reaktor, maka akan menghasilkan volume reaktor. Nah, jadi ini sudah ada volume reaktor, ada CB ya. Volume reaktor tadi sudah bisa masuk ke mana? Ke objective function ya. Kemudian dengan inputan CA dan T menggunakan persamaan 4 akan diperoleh nilai Q ya, Q atau panas ya. Kemudian dengan persamaan 7 berdasarkan nilai T yang dimasukkan akan diperoleh nilai delta T. Delta T selisih suhu antara yang akan dipakai untuk perhitungan di coil atau alat penukar panasnya. Nah, kemudian ini berdasarkan nilai Q yang diperoleh di sini dan nilai delta T dari persamaan 7 menggunakan persamaan 6 nanti akan didapatkan luas bidang transfer panas atau AC tadi ya, variabel AC. Kemudian dengan persamaan 5 nanti akan ini ada Q ya, akan bisa dihitung banyaknya banyaknya uap ya, banyaknya uap jenuh. Nah, di sini kita sudah dapat ini, semua sudah terhubung dengan persamaan yang ada di profit tadi. Jadi kan ada CA, CB, kemudian VR, kemudian ada S dan ada AC ya, ada AC sehingga bisa dipakai untuk menghitung profit. Harusnya ini CA-nya juga masuk ke sini ya. Ini ada nggak? Oh, ini kelihatannya gambarnya untuk menuju ke T ini ke profit kurang 1 ya. Saya tarik aja kemana ya. Ya meskipun bukan bukan persamaan, saya cari.
Oh, tadi lupa nggak milih. Ada nggak? Format zip ini mungkin ini. Oh, ini. Ya, ini tadi ya kan. Oh, ini harusnya enggak ya. Pasanya wah, ini harusnya flat ya. Tadi salah sih. Ini bikin. Supaya lebih jelas warnanya saya ubah ke apa ya? Nah, jadi algoritma untuk menemukan objective function dapat digambarkan seperti ini. Jadi kalian nanti bisa nyoba analisis persamaannya juga boleh berubah seperti yang disampaikan Cawananda tadi ya. Misalnya kamu saudara gabungkan itu silahkan, tapi dari yang kita kaji tadi nanti akan menghasilkan desain variabel, tetap jumlahnya itu akan 2. Kalau algoritma juga akan bisa berbeda. Jadi baik persamaan ataupun algoritma itu bisa berbeda ya, bisa berbeda. Sehingga ya ini memang jawabannya tidak harus sama ya. Penyelesaiannya tidak harus sama dan tergantung teknik dan kreativitas masing-masing. Nah, bisa jadi kalau sudah berpengalaman nanti akan menemukan jalur yang mudah gitu ya, penyelesaiannya tidak ruwet. Mungkin yang diajukan Anda tadi dengan memasukkan nilai K ke dalam persamaan 2, persamaan untuk konstante kecepatan reaksi ke persamaan 2 itu akan bisa jadi akan menghasilkan algoritma yang lebih sederhana, itu berarti lebih bagus ya. Kita kan sedapat mungkin mencari jalan yang paling mudah atau yang paling sederhana. Jadi untuk memperlancar tadi silahkan dicoba-coba saja dengan ini tidak hanya pencoretan ya, silahkan dicoba dengan misalnya susunan dengan persamaan yang mungkin berbeda seperti tadi yang saudara coba tanyakan, kemudian atau gitu ya, atau urutan pencoretan yang berbeda. Kemudian coba DF-nya tetap sama atau tidak. DF-nya itu akan berubah menjadi 1, misalnya kalau tadi dari variabel-variabel yang tidak diketahui, tadi ada yang menjadi diketahui ya, nanti akan berubah DF-nya. Tadi kalau selama informasi yang diketahui terbatas seperti yang di dalam kajian ini ya nanti akan sama. Nah, algoritmanya nanti juga bisa berbeda ya. Nah, algoritmanya bisa berbeda nanti tergantung bagaimana menyusun matrik dan tadi mengidentifikasi untuk memperoleh desain variabelnya. Jadi itu mungkin ada yang ingin ditanyakan atas gimana? Sudah cukup jelas? Ya, kalau sudah cukup jelas, ini masih ada waktu lumayan, ya ada waktu lumayan. Ini materi saya share apa di sini atau di Google ya. Saya share di sini dulu ya biar saya share di sini dulu biar saudara bisa download, nanti saudara otak-atik ya, otak-atik untuk mengubah-ubah tadi. Mana sih anunya? Chatnya mana sih?
Boleh dikirim ke Google Classroom juga, Bu? Iya, nanti saya kirim ke Google juga. Nanti kalau saudara mau lihat dari sini, mungkin bisa juga. Ya. Nanti saya kirim ke Google. Ini sementara saya kirimkan ke sini. Mana tadi ya? Tadi di analisis sistem. Analisis sistem 2021. Ini pertemuan kelima. Saya save-nya dulu tadi biar sudah diperbaiki. Pak, itu yang lama ya. Yang lama kok, kayaknya yang lama ya. Ini tanggal 11. Ya, coba. Ya, nanti kalau misalnya itu yang belum ini saya kirim ke Google ya. Sebentar saya. Kalau yang ke kelas ini ke Zoom bisa saudara ambil, mungkin saya lihat yang di Google. Ya, di Google juga sudah ada. Ya. Saudara mau unduh atau lebih mudah mau mengunduh dari yang di Google juga tadi sudah saya kirim. Silahkan dicoba-coba dengan teknik analisis yang berbeda ataupun itu identifikasi persamaan yang mungkin juga berbeda. Nggak masalah ya, nanti kita dibandingkan ya, nanti coba hasilnya dibandingkan. Ya, kalau saudara bisa menemukan metode analisis yang lebih cepat atau teknik yang lebih cepat ya berarti sudah bagus lah. Nanti coba lagi dengan yang lain ya, sehingga akan menjadi terbiasa melakukan analisis seperti ini. Nah, mudah-mudahan dengan terbiasa melakukan analisis ya kemampuan analisis bisa berkembang dengan baik ya, khususnya untuk analisis dalam bidang teknik ya, terutama yang relevan dengan teknik kimia ataupun teknokimia nuklir. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada, ini saya masih di otak ada ya. Ya. Ini semuanya hadir kah? Iya, Bu.
Ini kalau 25 itu semua hadir ya? Oh, kalau 25 kurang, Bu. Ada yang nggak ada? Mungkin ada yang satu Ya, di face 2 orang. Ada. Saya sama Niko bareng, Bu. Asim sama Niko, Bu. Halo? Ya, saya udah putus nyambung 3 kali ini. Udah putus nyambung 3 kali, tapi nyambung lagi. Gimana? Mau dicoba atau ada yang mau mencoba di sini? Mencoba tadi yang Nanda tadi mungkin yang persamaannya digabung. Itu nanti saya coba, Bu. Ya, nanti coba ya. Ada yang ingin bertanya atau kalau nggak ada yang bertanya mau saya tinggal untuk kegiatan lain nanti saudara teruskan. Gimana? Oh iya, Bu. Boleh. Boleh saya tinggal atau ada? Boleh saya tinggal ya? Ya, nanti saya tinggal, nanti silakan ditanyakan. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Ya, nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan boleh lewat classroom ya, lewat Google Classroom, silahkan ditanyakan atau mau menunjukkan hasilnya boleh juga ditampilkan atau di-share di Google Classroom sehingga nanti bisa bandingkan misalnya hasil analisisnya Nanda seperti apa seperti tadi ya yang persamaan 2 dan 3 digabungkan, mungkin ada lagi yang berbeda lagi nanti biar saling belajar begitu ya. Silahkan dilanjutkan. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Nanti kalau ada yang tidak hadir karena ada kendala tolong diinformasikan sehingga sebelum divalidasi saya bisa ngecek kembali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kurang-kurangnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.